merokok juga gue batuk-batuk sampai kayak nggak karuan, kayak orang baru belajar merokok. Iya, Gue iya, sampai iya. bingung lah. Biasa dulu kan gue ya istilahnya rokok gue kenyimeng dulu kan. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Nah, semua layar nih lu udah masukin ya, Bo. Sampai layar tancap juga kan? Ya tinggal Nah, ditancepin. ya tinggal ditancepin ya kan. Masa kelam lo nih gue pengen tahu nih Bang. Karena semua teman tuh kayaknya enak banget hidupnya. Kayaknya lurus-lurus. Bukan lurus, maksudnya enak banget. Kesempatan tuh datang. Ternyata sebenarnya lo punya masa kelam ya Bang. Itu awalnya dari apa sih? Lu udah dapat ketenaran. Terus jatuh di mana lo waktu itu? Jatuh di cewek apa di duit atau di mana Bang? Di selokan kalau Oh nggak di salah. selokan ya. Di got ya Bang. Oh mabok lo berarti. Sampai Tahu loh. sampai jatuh di got. Jadi dulu itu ya namanya juga orang remaja yang baru Asik. ABG yang baru Asik. Meletek ya. naik badan. Naik badan. Oh. Iya, badannya naik, Oh. naik gede. Beratnya gitu ya. Oke, terus. Terus ya apa yang dia lihat itu pasti dia mau cari tahu. Oh. Nah, biasa. Terus dia bergaul, dan pergaulan yang benar pasti hidupnya benar. Pergaulan yang salah pasti Jadi waktu itu lu menuju di kesalahan, bergaul gitu. sama siapa kok bisa salah, Bang? adalah teman-teman yang memang ya Yang anak seperti jalanan itu. pengamen-pengamen itu? Ya itu juga. Terus kita di dunia malam kan istilahnya masuk ke keluar apa kan gitu. Jadi identik banget apa namanya dunia malam dengan hal-hal seperti itu. Apa lu mabok atau apa? Ada drugs? mabok, pemakai juga Oh, gitu. Jadi Sampai udah enggak lu, Bang? untuk ODC enggak lah istilahnya, tapi ya bisa dibilang bisa dibuat linglung lah gitu. Jadi Udah sempet halu gitu loh ya. ya itu ya istilahnya dulu pakai pengaruh apa, Bang? obat kan. Inex. Pokoknya dari awal apa yang kesini-sini generasi ke generasi itu gue coba semua gitu loh. Asik. Nah, pas di tahun 2000 baru gue bertobat. Gitu. Tahun 2000 lo Tahun bertobat. 2000. Kita tuh kenal tahun berapa ya? 2000 berapa lah gitu. 2000 ada 10 ya, 15. Ya segitu lah. Gitu ya. Yang gua ke rumah lo itu tahun berapa sih, Bang? Waktu itu kayak nggak salah anak lo ya baru lahir atau gimana ya waktu itu ya? Gua ke rumah lo. Belum. Anak gue baru lahir ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu kalau 6 nggak tahun salah. yang lalu ya. Itu di rumah yang rumah lo masih di situ kan? Masih. Terus Iya. apa Udah 6 namanya? tahun lalu. Berarti kita kenal udah mungkin 8 9 tahun kali ya. Iya, ya segitulah istilahnya waktu dengan Celebrate Ministry. Asik. Nah, kita udah kenal di situ kan? Nah itu lo waktu itu cerita ada kejadian lo sampai pingsan di Romangun, gimana sih Bang waktu itu ceritanya? Itu gimana tuh? Itu gue udah bertobat sih, cuman memang gue ada hipertensi. Oke. Mungkin Hampir lewat juga lo di situ pola kan? makan gue. Kok lu tahu sih? Siapa yang kasih tahu? Kan lo yang cerita Oh iya ya, gue yang cerita ya. Gue kirain memang yang nolong tuh Aven, Adarti Manulang, Boy Sandi. Mereka yang jemput. Iya. Terima kasih ya. Pok Darti. Mudah-mudahan pada nonton nih. Abang Aven, Abang Boy Sandi. Gue di apotek mana tuh itu situ. Apotek Rini. Nah, itu dia. Lu mau beli obat waktu itu? Kok di apotek? Sebenarnya gue mau cari dokter 24 jam atau rumah sakit terdekat gitu. Terus Kan lu udah ngerasa ini kali ya? ya gue cuma bebayang gitu. Waduh, kok Jatuh. gue bawa mobil sendiri lagi kan. Nah, ya udah, ya gue palingan di situ gue cuma berdoa aja. Aduh, Tuhan tolong. Ya udah, masih udah pusing-pusing, darahnya tinggi tapi masih bisa setir mobil. Wah, gila. Ya gue tau lah itu tuntunan Tuhan juga ya. Sampai di apotek, gue langsung bilang tolong tensi dong. Waduh Pak, tinggi banget. Udah. Berapa tuh? 200? Ya pokoknya tinggi banget nih. Kalau udah banget gimana? Nah, udah dikasih obat. Bapak tidur di situ aja, bilang gitu. Istirahat bareng-bareng. Nah sampai situ udah gue udah calling si Bro Aven. Nah Aven yang datang. Nah, yang datang ya bertiga itu. Darti Manulang,
Boy Sandi. Bro Fan, Boy Sandi. Nah, itu. Luar biasa ya. Tapi memang kalau kita punya teman-teman di dalam Tuhan tuh, ya begitu ya Bang. Kadang-kadang mereka tuh bisa udah kayak keluarga gitu kan. Ya, benar. Nah dulu lu waktu yang lo cerita tahun 2000 itu Bang, gimana ceritanya tuh sampai lo bertobat? Ya, dalam hal kejenuhan itu ya aku mulai bertanya-tanya. Lu jenuh apa emangnya? Ya kejenuhan dengan ya Kehidupan malam. kehidupan aku itu, gitu loh. Sudah, kalau orang bilang jenuh tuh capek ya. Iyalah. Nah, sama dengan capek. Nah capek juga gue hidup begini, terusnya kenapa ya? Kok nggak bisa berubah-berubah gitu kan? Nah, gue berdoa, ya. Gue berdoa menurut keyakinan aku sendiri, percaya. Keyakinan masing-masing. Percaya sama Lu Tuhan. ngomong apa lo? Dalam doa lu ngomong apa? Gue bilang, Tuhan, tolong buat aku jijik dengan semuanya ini. Oh, jijik gua sama semua ini, gitu ya. Supaya aku tuh hidup benar. Oh. Kalau engkau masih memberikan aku hidup ke depan lagi, tolong rubah aku. Itu aja. Dan Itu lu Tuhan udah jawab. di film kan? Lu udah di film kan itu? Sudah. Tapi itu itu langsung Tuhan jawab. Nah, Tuhan jawab itu, dan sampai saat ini, detik ini, ya apa yang gue bilang jijik itu memang benar. Gue di tengah-tengah orang yang merokok, gue rasa mau muntah. Di tengah-tengah orang kita mau minum alkohol sedikit, gue mau muntah. Nah itu kan dia bikin jijik. Iya. Benar-benar. Jadi Tuhan kabulkan itu. Gila ya, langsung. Jadi lo langsung bener-bener drastis gitu ya Bang? Apa Iya. lo kurangin gitu? Terus lo sama teman-teman yang di dunia itu lo masih gaul nggak, atau lo langsung putusin Tetap. Kalau aku pertemanan? Kalau Istilahnya aku- kan langsung lo batasin lah, udah lah nggak lagi. Aku nggak begitu seperti yang dikira waktu pas udah bertobat terus apa. Ya malah aku ngajak mereka gitu loh untuk melihat, aku bersaksi bahwa seperti ini loh Tuhan merubah aku gitu loh. Jadi orang kan bersaksi itu dari kesaksian hidup dia Iya, sendiri, iya. Terus bukan mereka dia responnya mengarang-arang. gimana? Dia Teman-teman bilang hebat loh katanya. Ya teman-teman gue yang di Jogja, di Bali sampai heran gitu loh. Sampai heran loh. Kok bisa? Nah, bukan aku yang bisa, tapi ada yang merubahnya. Nah, itu Tuhan aku, dia bisa merubahnya. Yang penting hati lu benar gitu. Jadi kalau hati lu serahkan penuh dan mau diubah, nah dia pasti mau mengubahnya. Dia juga sayang sama kita gitu loh. Jadi apa yang memang kita merasakan sudah capek, jangan diteruskan. Gitu loh. Jadi memang gimana ya Bang? Emang harus kita ketemu titik jenuh itu kali ya Bang ya? Baru kita benar-benar berbalik, atau gimana menurut lo? Sebenarnya titik jenuh itu sebenarnya mulai dari awal, sebenarnya mulai kita ketemukan. Tapi kita kan namanya juga manusia mencoba dan mencoba terus. Titik jenuh itu sudah kelihatan sebenarnya di depan kita. Apa itu? Kalau kita berbuat salah, itulah titik jenuhnya sebenarnya. Tapi kita mau diteruskan. Jadi istilahnya jadi cerita bersambung, bukan cerpen, cerita pendek. Kalau cerita pendek dia cut di situ. Ya? Kalau cerpen berarti ceritanya bersambung. Oh dia mau mencoba dan mencoba dan mencoba. Oh ada barang baru, ada barang baru. Ya ibarat produk iklan lah. Iya. Kita lihat iklannya, kita coba. Kita lihat iklan ini, kita coba. Iya, Apalagi gua yang iklanin. Nah. Lu pernah nggak Bang, waktu lu udah bertobat dari tahun 2000 nih, jujur-jujur aja ya Bang ya, lu jatuh lagi ke dalam dosa? Ada. Pernah. Pasti kan orang ada lah masa-masa. Iya. Ya namanya juga kita manusia Bang, terdiri dari darah dan daging. Jadi kita masih kedagingan. manusiawi lah, kedagingan lah ya Bang. Lu pernah jatuh ke dosa yang sama nggak, yang lu sendiri dulu itu lu bilang Tuhan bikin gue jijik nih sama dosa-dosa gue, tapi lu jatuh lagi ke dosa itu? Pernah nggak? Kalau jatuh 100% dengan dosa itu sih enggak ya. Cuman ya kekecewaan juga itu pasti jatuh ya. Namanya kalau kekecewaan itu jatuh. Kecewa sama Tuhan kan maksud lo? Ya, Kan? jadi waktu itu aku udah melayani, terus Tuhan izinkan istri aku sakit, almarhumah ya. Ya, jadi dia sakit darah tinggi, tensi, hipertensi juga, dan di anak miom itu ada
di anak ginjal itu ada miom sedikit ya. Ada seberapa. Batu ginjal. Miom. Iya, miom di ginjal, nggak tahu lah itu. Dia kekurangan kalium, bukan kalsium ya, kalium. Kalium berarti di dalam darah. Nah, itu jadi, bisa lumpuh tuh kalau kurang iya. kalium. Jadi di situ dia udah berulang-ulang kali ya, aku dengan setianya temanin ke rumah sakit, doakan, nah dia sembuh, nah dia udah normal. Nah tiba-tiba memang sudah timingnya ya itu. Waktu Tuhan. Dia meninggal. waktu pas doa malam, pulang dari doa malam, nah kebetulan pas aku juga nggak ikut waktu itu. Aku lagi ada kerjaan, terus aku pulang duluan. Nah dia pulang dari gereja. Di depan pintu dia panggil nama aku. Nah, kok gue bilang kok suaranya lain ya gitu ya, maksudnya kayak perasaan gue gak enak gitu. Nah dipanggil, gue buka pintu, dia udah jadi gitu di itu mau tangkap gue lari, dia menuju ke aku, dia langsung peluk, di situ langsung gitu. Serius lo Bang? Iya. Jadi nggak dirawat, nggak diapa, langsung meninggal di pelukan dulu ya? Masih koma ya. Masih koma. Jadi dia jatuh di sini, jadi kayak lidahnya kan gini. Jadi mungkin darahnya naik atau apa, aku nggak tahu secara medis. Stroke lah itu. Gue ngebaring, gue udah panik, apa yang harus gue buat? Nah, ya gue langsung panggil tetangga gitu. Nah tetangga langsung itu telepon yang teman-teman gereja yang tadi doa sama-sama, mereka pada datang, bawalah dia ke rumah sakit. Nah sampai situ dia udah nggak sadar. Tapi masih ada nafasnya? Nafas masih ada. Nah dari situ, nah mulai itu bergejolak saya. Oh, lo kecewa sama Tuhan, lo mulai merasa jadi inilah nggak terima dengan inilah betul, apa seberapa banyak sih kepergian bini lo ya? Bukan, maksudnya loh apa ini hasil pelayanan yang kayak begini, gitu loh. Tapi memang di situ saya minta ampun juga gitu loh. Tuhan bilang akan waktuku gua lebih tahu daripada lu gitu kan. Jadi rancanganmu bukanlah rancanganku, dia bilang. Jadi jadi lu dengar Tuhan enggak, jadi aku ingat itu bukan dengan langsung, tapi ingat firman Tuhan itu. Gue tawar-menawar juga. Ditawar-menawar juga ya. Lu tawar-menawar Bang? Iya, Tuhan kasih hidup dong gitu. Oh, lagi kritis. Itu hari pertama. Hari kedua dia makin melemah. Gue bilang ya palingan ya dikit lah, kasih kesempatan hidup gitu loh. Tapi ada yang cerita kalau hidup nanti kan ada apa namanya, bisa lumpuh, error, bisa error di kursi roda aja. Lebih menyakitkan buat dia. Iya, jadi gue hari ketiga gue udah nggak minta apa-apa sama Tuhan, gue berserah aja. Tapi dalam hati gue kecewa gitu. Nah di situ gue frustrasi gitu. Nah hari ketiga itu dia juga, kita doa sama-sama, dia mau pergi, ya udah kita nyanyi berdoa. Dia langsung apa namanya meninggal. Nah dari situ baru aku melihat, ya udah aku rasa kehilangan semuanya. Iyalah. Gitu. Itu gimana tuh lo rasanya, runtuh, dunia runtuh atau gimana? Bukan dunia runtuh, jadi lemas aja gitu. Lemas jadi banget lo ya. Kayak orang linglung gitu. Sampai-sampai kalau gua itu kan ya ceritanya anak-anak gua juga kan sudah ada yang udah kerja tuh, si Michelle, William, tapi masih sekolah gitu kan. Yang kita bertiga ya kalau setiap itu kan biasa bareng sama maminya ya? Bareng, kalau mau ke pasar kan aku bonceng dia ke pasar gitu kan. Jadi apa namanya, ya jadi namanya juga mau sarapan pagi, makan siang apa udah nggak ada di dalam benak gue. Iya ya, terus lo kurus dong? Kurus sempat. Iya, diet alami lo ya, gara-gara stres tapi ya. Lo bilang kurus langsung lo ketawa. Padahal udah mau sedih tuh, udah di ujung gitu ya. Iya. Aduh. Biasa.
Jadi lo nyobain lagi tapi lo tetap ngerasa jijik ya Bang ya? Iya, ngerasa beda lah, nggak kayak dulu lah, enjoy gitu ya, gue mabok, gue gini gitu. Gue coba merokok juga, gue batuk-batuk sampai kayak nggak karuan, kayak orang baru belajar merokok. Iya, Gue iya, sampai iya. bingung lah. Biasa dulu kan gue, ya istilahnya rokok gue kenyimeng dulu kan. Bukan rokok, tapi Udah pakai tembakau ya? iya, ini Pakai kok ini. rasanya kok naujubillah Pak. Gue bilang parah bener nih, apa ini rasa apa nih? Gue minum lagi, bener nggak, pokoknya hambar gitu. Hambar ya? Nah terus gimana perasaan lo? Ya sudah, kecewa demi kecewa ya, saya palingan satu hal ketemu papinya Tessa Kaunang. Oh, Arthur. Bung Arthur yang apa dengan itu apa tuh gereja di dekat Casablanca itu ya, sama Tessa atau mereka lagi Ngajak- ke gua. ngajak abang. Terus papinya Arthur ngajar gua apa namanya, Komsel. Nah dari situ dibimbing, ya harus sabar ya, kita dalam hal ini harus begini, coba kamu berdoa lagi, minta hikmat yang daripada Tuhan, apa yang aku harus kerjakan di saat-saat seperti itu, seperti yang kamu alami ini. Nah, dengan betul, dengan keseriusan aku, ya udah kembali baca Alkitab. Nah Tuhan mulai pulih. Nah dalam kejenuhan itu aku lihat, iya Tuhan kok gue sendiri ya, gue bilang gitu kan. Kasih gue dong pasangan lagi. Hey. Ada pertama juga awal-awal itu gue selebar juga dengan apa, orang-orang entertain juga. Oh. Caplok sana caplok sini gini. Tapi gue aduh mana ya, Tuhan jangan kayak begini dong. Gue bilang gitu. Gue nggak mau, coba yang istilahnya ya jangan di dunia entertain lah. Gue bilang gitu. Nah ya Tuhan jawab. Gue melayani. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sayang banget sama lo Bang. Ya, lo sebenarnya. minta apa aja sebenarnya dikasih lo. Nah di situ yang gue Iya kan? Iya dong. merasa Ada gue yang orang paling tuh- kurang ajar. Iya, ada orang minta nggak mungkin belum waktunya, jadi lo langsung dikasih. Istilahnya dia sayang banget sama lo. Wah ini anak sayangan gue nih, dia minta apa gue kasih. Nah Gitu. itu yang harus dapat pelajaran bagi kita semua ya. Walaupun doa itu tidak terjawab maupun terjawab, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, itu yang penting. Iya. Dari satu hal yang aku dapat itu ya, itu mujizat yang luar biasa yang tadi seperti lo bilang, bahwa apa yang lo minta tuh kayaknya cepat tuh. Iya. Dia kasih tuh. Gue aja minta jodoh nggak dikasih sampai sekarang. Tapi ya itu mungkin Tuhan mau kasih ada sesuatu dulu yang lain, nantilah waktunya. Nah kalau lu kan lu minta apa ya dikasih, lu minta dibikin jijik sama rokok dan kawan-kawannya itu dibikin Tuhan jijik mau malah. balik lagi, rasa juga begitu juga. Iya. Terus lu sekarang minta pasangan yang ini sesuai kriteria lu atau sesuai permintaan lu, dikasih Tuhan gak dari kalangan ini kan, entertain kan? Ya, terus aku minta seperti itu dan aku cuma bilang begini, apa gue balik lagi di dunia entertain, Tuhan. Nah, Tuhan bilang nggak apa-apa, yang penting ada satu hal dalam hikmat Tuhan ya, dalam satu hal lo jadi garam dan terang di situ, jadi berkat. Kehidupan lo tuh harus benar-benar kehidupanku, seperti kehidupanku. Jadi tidak sampai datang ya like life crisis ya, sebenarnya ya, apa penurut apa yang maksud Tuhan gitu. Kamu ditempatkan di mana, jadilah saluran berkat di situ dengan tingkah lakumu sendiri. Gitu. Akhirnya lu jadi bintang iklan luar biasa. Dari situ Tuhan Hebat lo ya. angkat terus begitu sampai sekarang. Nah, sampai pandemi. Corona nggak mau pulang-pulang sama Cici Ronanya. Iya, sama Cici Rana Koko sama Cici. Harusnya dia nyariin dong cicinya. ya Sampai kan? film-film aku juga terpending ada. Iya ya, luar Film biasa. layar lebar ada berapa? 2 apa? Bang, by the way Bang, lu dari dulu emang udah mulus gitu pala lo? Pernah nggak? Iya kan? Enggak lah. Soalnya udah Aku identik coba. banget sama lo. Apaan gak disansil? Maksud apa? Pertanyaan
Ya, kalau gua kan kalau di pantai, kalau diterpa gitu kan rambut cuma 3 urat, 4 urat gitu kan. Terus diterpa gitu kan kayak nyir melambai gitu kan. Kayak lu kan kalau kayak gitu, wah cantik lu, gadisan sih gitu kan. Kalau gua pria brisk, nggak mungkin. Aduh, abang gue nih. Tapi gue bang seneng. Kan gue waktu yang ke rumah lu itu baru rumah tangga yang baru kan. Jadi lu mulai lagi dari awal lagi. Tapi sekarang udah keren lagi, udah di entertain juga, berkarya lagi dengan iklannya, film-filmnya, bahkan sekarang udah jadi pengusaha restoran. Ya, walaupun gua nggak merintis. walaupun gua nggak dibagi gitu ya masakan lo, itu utang ya cuy. Gara-gara Aven. Iya, tapi gue seneng bang, sumpah gue seneng banget. Dan apa namanya, lu tetap rendah hati, itu yang gue maksudnya. Ya itulah harus kita contoh kan, kasih Tuhan itu memang kita jadi teladan lah gitu ya bang. Betul. Luar biasa. Nah, lo ada nggak pesan-pesan buat teman semua yang nonton ya kan bang? Ya gue berharap mereka nih selain subscribe, like, komen dan share-nya bukan hanya sekedar ini. Mungkin mereka punya teman-teman atau keluarga yang kisahnya sama kayak lu bang, butuh kekuatan supaya bisa melewati masa-masa kelam kayak Bang Robi kan. Nah, share ke orang-orang yang tepat, yang lu pikir wah ini kayaknya perlu nih teman gue dengerin Bang Robi nih. Wah ini kayaknya sepupu gue perlu nih dengerin Bang Robi nih. Kayaknya ada hal yang perlu dia petik dari apa yang lo share gitu ya bang. Kira-kira lo ada nggak pesan buat mereka yang yang pernah mengalami kayak lo, atau mungkin mereka lagi mengalami seperti masa kelam lo itu? Iya, kalau dari saran aku, ini bukan sekedar tips, tapi ini adalah kesaksian hidup yang aku alami. Ya, Tuhan mengizinkan apa yang memang kita masuk dalam izinnya Tuhan, itu kita lakonin aja, tidak membantah dengan Tuhan atau tidak berargumen dengan Tuhan. Karena aku sempat berargumen dan berbantah-bantah, di situ hasilnya zero. Ketika aku diam, duduk dan nangis di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan akan mengangkat. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan menjanjikan Tuhan turun tangan atas kita. Wow. Jadi intinya kita mesti bersyukur dan kita ikutin aja apa yang Tuhan mau. Iya, kadang memang secara daging nggak kuat. Iya, betul. Sampai saya bisa stres, bisa jadi linglung, ya. Sampai orang nanya juga, apa, kayak orang linglung. Nah, di situ itu bukan perbuatan Tuhan, tapi kita mau masuk dalam cengkeraman si iblis. Iblis kan paling suka kalau kita jadi bego. Nah, jadi janganlah jadi bego karena kita nih anak Tuhan. Nah, jadi kita harus memang betul-betul fight bahwa kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang bisa membuat kita tuh menjadi lebih kuat lagi. Begitu. Jadi, nah itu teman, dengerin kata Bang Robibo, ya kan? Jadi memang ya semuanya juga punya masalah, apalagi kita lagi di era pandemi gini banyak banget masalah hidup kita kan, tapi kita harus tetap berpegang sama Tuhan dan tentunya kayak Bang Robi share tadi tuh banyak komunikasi sama Tuhan ya kan. Malah abang ada cerita mau nawar-nawar, nggak apa-apa. Jadi kayak bapak kita kok, kayak bapak kita, kayak sahabat kita, kayak bener-bener bahkan diri kita sendiri Tuhan yang punya kan, kita milik Tuhan kan gitu. Jadi ya kita komunikasi kayak biasa orang aja, bercerita gitu aja. Ya kayak cerita, kayak curhat, kayak curhat gini. Ya, jadi ya saran saya kan lagi tuh orang curhat di sosial media. Nah, betul. Sosial media kan nggak membawa keberuntungan atau membawa kedamaian atau membawa solusi untuk persoalan kita, tapi malah meribetkan gitu. Tapi kalau kita duduk di kaki Tuhan dan kita curhat sama Tuhan, Dia Bapa yang baik, Dia pasti menolong anaknya. Luar biasa. Bang Robibo, terima kasih Bang. Sharing lu tuh luar biasa loh. Bisa menguatkan semua teman yang mungkin lagi ada yang kecewa sama Tuhan, mungkin ada yang ditinggal
sama orang yang dicintai juga, sama seperti yang lu share tadi gitu. Mudah-mudahan mereka juga dikuatkan dari sharing dari Bang Robibo. Thank you banget Bang. Sama-sama. Ya kan, kapan-kapan mampir lagi ke sini, jangan lupa bawa sop iga. Thank you Thomas, jangan lupa subscribe, like, comment dan share dan dukung kita terus. Share sebanyak-banyaknya tayangan ini ke semua teman, kerabat, sahabat kalian, saudara, semuanya deh ya supaya mereka juga dikuatkan dalam Tuhan. Terima kasih. Dah. God bless you.